Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena program Jumat Berkah yang kami programkan setiap pekan, alhamdulillah bisa kembali kita lakukan, dan tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kesehatan dan kesempatan yang dipinjamkan kepada kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pendidik yang hebat, pendidik yang luar biasa, yang bisa mengajarkan ilmunya dan bisa sampai pada kita di sini dan kini. Kali ini kita sudah tiba pada tema pembahasan ketiga sekaligus penutup dari tema bagaimana menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki. Sebelumnya saya sudah hadir di 5 episode, yaitu mulai dari mukaddimah, terus kemudian mukaddimah, prasyarat awal, ya, kemudian syarat sah, pembahasan 1 dan pembahasan 2. Sekarang pembahasan ketiga, bagaimana menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki. Sekedar mengingatkan bahwa sebelumnya saya sudah membahas bagaimana itu kita memaknai niat, terus kemudian bagaimana kita memaknai kita berdiri, ya, kemudian kita takbiratul ihram, ya, membaca Al-Fatihah. Nah, kali ini saya akan tiba pada pembahasan bagaimana kita memaknai ruku, ya. Jadi ruku yang kita lakukan itu, kalau dalam gerakan sholat itu kita tahu bersama bahwa ruku itu adalah memegang kedua lutut kita, ya. Ruku itu sebenarnya simbolnya adalah bagaimana kita dalam berkomunikasi, ya, dengan orang lain atau dengan siapapun, rekan kerja kita, rekan bisnis kita. Maka dengan ruku ini kita belajar bagaimana kita beradab, ya. Kita menggunakan tata krama atau adat budaya yang ada. Itu simbolnya. Jadi kita harus menggunakan itu dalam trik-trik komunikasi kita, ya, sehingga memudahkan kita berkomunikasi dengan siapapun dengan adanya adat itu, ya, adat dan budaya itu. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita maknai sujud itu secara psikologi. Sujud itu adalah simbol kita membuang ego atau egoisme pribadi yang kadang-kadang, ya, menggerogoti kita. Ego itu bisa merusak komunikasi kita dengan orang lain, karena kita selalu merasa bahwa kita lah yang hebat, pendapat kita lah yang benar, analisa kita lah yang benar. Itu ego. Dengan menarik hikmah dari ruku yang kita lakukan dalam sholat kita terapkan dalam kehidupan, maka seharusnya ego kita itu kita buang, ya. Kita bukan buang terus menghilangkan begitu saja, tidak juga, karena sebentar kita akan punya rukun berikutnya, yaitu, ya, i'tidal, yaitu bangun dari ruku. Nah, ruku ini harus disertai dengan tumaknina, ya. Tumaknina itu adalah menghadirkan pikiran, hati, ya, dan jiwa kita dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Oleh karena itu, orang yang sholat itu dia sudah terbiasa menghadirkan jiwanya, pikirannya, hatinya, raganya terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi dia bisa fokus. Itu pembelajarannya dari ruku itu. Jadi ketika diterapkan dalam kehidupan itu, maka seseorang yang sering ruku dengan tumaknina itu akan membuat dia terbiasa selalu fokus, selalu menghadirkan diri, ya. Jangan sampai kalau kita tidak tumaknina di luar sholat kita, misalnya kita komunikasi dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, tapi pikiran kita di luar, hati kita di lain tempat. Itulah makna tumaknina.
Jadi ketika kita menerapkan adat tata krama, membuang ego kita, hadirkan jiwa, pikiran, dan hati kita serta raga kita di tempat itu. Selanjutnya kita bangun, ya, atau i'tidal, bangun dari ruku. Itu rukun, ya, yang keenam. Ya. Apa hikmahnya? Artinya setelah kita, ya, walaupun kita sudah membuang egoisme kita, ya, sudah komitmen menggunakan tata krama dan budaya yang ada, kita harus tetap ingat bahwa kita akan tetap konsisten dan istiqomah terhadap apa menjadi niatan awal kita. Jangan sampai ego yang kita lepas tadi, ya, karena kita lepaskan begitu saja, lupa kepada apa niat awal kita, ya. Dan i'tidal ini disertai juga tumanina. Jadi di setiap rukun ini selalu ada tumanina, yaitu kita dilatih dalam sholat itu untuk senantiasa menghadirkan utuh diri kita pada suatu tempat dan pada suatu persoalan. Selanjutnya adalah sujud. Sujud itu, ya, kita dalam sholat kita diajar sujud. Nah, bagaimana ketika kita terapkan dalam teori menarik rezeki? Sujud itu sebenarnya adalah kita membuang kesombongan dan keangkuhan. Jadi seseorang yang sujud itu sebenarnya dia melatih diri untuk membuat kesombongan dan keangkuhan. Bahwa ingatlah, kita ini sebenarnya, ya, sejajar dengan tanah, ya. Ya. Kita diingatkan bahwa kita ini selepel dengan tanah. Mengingatkan bahwa kita asalnya dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Dengan demikian, ya, kita akan menghilangkan keangkuhan dan kesombongan dalam diri kita. Kalau tadi egoisme, beda ya ego dengan kesombongan. Ya, kita harus bisa membedakan itu. Nah, kalau kita ingin sukses menarik rezeki, ya, sukses bermitra dengan mitra bisnis kita, kita ingin sukses bermitra dengan teman-teman kita, baik di organisasi ataupun dimanapun, maka yang kedua juga kita harus buang adalah kesombongan dan keangkuhan. Jangan kita merasa bahwa kita lah yang paling hebat. Ingatlah bahwa kita itu sujud, bahwa yang sangat besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga mengingatkan kita bahwa seharusnya, ya, sifat tanah kita miliki. Apa itu sifat tanah? Sabar, ya. Sabar, kita diinjak, sabar. Tetapi ingat, tanah juga itu bisa marah, ya. Jadi, ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa tanah itu sabar. Iya, tapi ketika kita sering melukai tanah, itu juga tanah bisa membalas dengan kita, yaitu dengan terjadinya gempa, itu tanah yang bergeser, ya, terjadinya longsor, itu yang membuktikan bahwa tanah juga itu bisa marah. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita sombong sudah tidak, angkuh sudah tidak, tetapi kita tetap dianiaya orang, maka ingatlah, kita akan bangun dari sujud, ya, yaitu duduk antara dua sujud, ya. Itu simbol itu, ya, itu kita bawa ke dalam kehidupan bahwa, ya, ingatlah, walaupun ketika kita sudah membuang sombong kita, angkuh kita sudah mengalah, bersabar dan sebagainya, tapi ingatlah bahwa kita itu tidak selamanya sujud, tapi harus duduk di antara dua sujud, dan keduanya disertai dengan tumanina, yaitu tumanina itu simbolnya, ya. Nah, rukun selanjutnya adalah, ya, duduk di antara sujud sudah 8. Kesembilan adalah membaca tahiyatul akhir. Ya, itu wajib, rukun itu tahiyatul akhir. Apa itu tahiyatul akhir? Komitmen kita, ya. Komitmen kita ulang kembali bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kita, ya. Kita tergantung kepadanya, ya. Dan itu juga adalah merupakan cara berkomunikasi kita di tahiyatul akhir itu diperlihatkan. Kemudian selanjutnya, rukun yang
ke-10 adalah ya membaca lafaz tahiyatul akhir. Ya, kita duduk tahiyatul akhir. Ya, kemudian kita baca tahiyatul akhir. Nah, kemudian membaca salawat. Ya, itu salawat itu adalah simbol bahwa memang kita membutuhkan pembimbing, yaitu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa ketika kita ingin menarik rezeki, ya tentu kita harus senantiasa mengupdate diri, mengupdate pengetahuan, dan itu kita membutuhkan guru, ya, atau mentor atau apalah namanya, ya. Jadi kita harus selalu ingat bertahiyatul bersalawat kepada Rasulullah SAW selaku mentor kita, ya, nabi kita. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-12, mengucapkan salam pertama. Salam pertama itu adalah ungkapan bahwa kita ini bukanlah ancaman bagi siapapun. Assalamualaikum, selamat semua. Semua dimensi kita salami. Kita doakan supaya dia selamat. Oleh karena itu dalam kehidupan, ketika kita ingin menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki, maka ingatlah bahwa jadikan diri kita ini menjadi pribadi yang bukan ancaman, bukan sesuatu yang bisa melukai siapapun, baik hati maupun raga. Jadi kita ini betul-betul hadir sebagai orang yang cool, ya, orang yang smart, orang yang bukan merupakan ancaman. Ketika kita masuk di politik, bukan kita ancaman lawan politik kita. Ketika kita masuk di bisnis, kita bukan ancaman bagi teman bisnis kita. Dengan komitmen salam itu. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Yang ke-13, tertib. Ya, tertib di dalam sholat itu kalau kita bawa ke dalam kehidupan adalah bagaimana kita hidup itu teratur, sistematis. Ya, jadi itulah yang menjadi 13 rukun sholat yang kemudian kita jadikan teori untuk bisa menjadi penarik rezeki bagi yang lain. Saya kira demikianlah tema Jumat Berkah kali ini setelah melewati 6 episode. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan bisa menjadi sesuatu yang yang menambah wawasan kita, menambah pengetahuan tentang bagaimana kita cerdas memahami agama kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang baru menonton, subscribe channelnya, bunyikan lonceng, kirimkan pesan dan share kepada teman-teman yang lain. Dan ingat bahwa ini adalah episode ke-6 sekaligus episode terakhir. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.